Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah seekor anjing yang pintar bermain basket. Film ini berjudul Air Bud yang dirilis tahun 1997. Bagi pecinta binatang, apalagi pecinta anjing, pasti tahu film yang satu ini. Film ini diangkat dari kisah nyata seekor anjing bernama Buddy. Film yang disutradarai oleh Charles Martin Smith ini menceritakan seekor anjing berjenis Golden Retriever yang bertemu dengan seorang bocah laki-laki bernama Josh. Secara tidak sengaja mereka bertemu dan ternyata Buddy sangat pintar bermain basket. Tetapi masalah muncul ketika seorang badut yang ternyata pemilik Buddy ingin mengambil Buddy kembali dan memisahkannya dengan Josh. Apakah Buddy akan diambil lagi oleh si badut atau tetap bersama Josh? Kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang badut bersama anjingnya yang sedang mengisi acara ulang tahun di sebuah rumah. Namun si badut ini beraksi asal-asalan yang membuat anak-anak yang menonton tidak bergembira sedikit pun. Si anjing tidak bersemangat dan anak-anak yang menonton pun terlihat bosan. Si badut membentuk balon, tapi balonnya malah meledak. Dan bermain hula-hula pun dia tidak bisa. Memutar piring dengan menggunakan tongkat yang diletakkan di mulutnya, namun dia malah tersedak. Namun anak-anak mulai senang saat anjingnya beraksi. Anjing itu berlari ke sana kemari, yang membuat seisi ruangan berantakan dan membuat pesta ulang tahun itu kacau. Alhasil si badut diusir oleh pemilik rumah dan tidak mendapat bayaran. Singkat cerita, saat di perjalanan, kandang si anjing itu terjatuh. Namun si badut tidak menyadarinya, dan anjing itu tertinggal di jalanan. Tanpa sengaja, Josh yang di perjalanan bersama ibunya menabrak kandang anjing itu, dan membuat anjing itu terlepas. Josh dan anjing itu saling bertatapan, namun Josh hanya melihatnya. Tetapi terlihat si anjing itu mengejarnya. Setelah itu, sampailah Josh di rumah barunya, yang merupakan kampung halaman orang tua ibunya dulu. Dengan wajah tidak senang, ternyata alasan Josh pindah ke rumah baru itu karena ayahnya meninggal dunia. Sejak ayah Josh meninggal dunia, dia sering murung dan tidak banyak bicara. Malah di sekolah barunya, dia jadi sedikit kesulitan dalam berteman. Josh berjalan seorang diri dan melihat anak-anak yang sedang bermain basket. Karena di awal diperlihatkan Josh mempunyai bola basket, menandakan sebetulnya dia menyukai permainan basket. Saat Josh sedang berjalan seorang diri, dia melihat sebuah rumah tua. Dia penasaran dan mulai menyisir rumah tua tersebut. Saat berjalan ke belakang rumah yang tertutupi oleh semak-semak, dia melihat adanya sebuah ring basket. Ternyata itu adalah lapangan basket yang sudah tidak terurus. Akhirnya, Josh menaiki pagar untuk memasuki lapangan itu. Terlihat sebuah lapangan yang mempunyai pemandangan yang indah. Kemudian, Josh mengambil bola basket dari tasnya dan bermain seorang diri. Setelah selesai bermain, Josh pun pulang. Dan seperti biasa dengan wajah yang murung, ibunya menenangkan Josh dan menceritakan bahwa sebetulnya sudah lama sekali keluarganya sudah merencanakan pindah kemari. Akhirnya, Josh pun mengikuti dan bergabung dengan ekskul basket di sekolahnya. Dan seperti biasa, sepulang sekolah dia menuju lapangan basket di rumah tua tersebut untuk berlatih seorang diri. Ketika sedang bermain basket, terdengar suara di semak-semak. Lalu, Josh melihat jejak kaki anjing dan mulai bersiul. Ternyata di semak-semak itu ada seekor anjing. Anjing yang dilihat Josh saat di perjalanan pertama menuju ke lingkungan itu. Karena anjing itu bersembunyi, akhirnya Josh pun memberikan anjing itu makanan dan diletakkan di lapangan agar tidak membuat takut anjing itu. Saat Josh kembali bermain basket, akhirnya makanan itu dimakan oleh anjing itu. Josh mendekati anjing itu, namun dia malah lari ketakutan. Keesokan harinya, saat kembali ke lapangan, Josh membersihkan lapangan itu sambil memancing anjing itu dengan meletakkan beberapa makanan di pinggir lapangan. Ternyata di sana ada sebuah danau. Josh terkesima dengan pemandangannya. Di saat yang sama, terdengar suara anjing tadi sedang memakan makanan yang disimpan oleh Josh. Terlihat dia sangat kelaparan dan menghabiskan semuanya. Josh pun mulai mengajak anjing itu bermain dengan menggunakan bola basket. Josh terkejut, ternyata dia adalah seekor anjing yang pintar dan mengerti. Josh langsung senang dan mengajak anjing itu bermain bola basket dan membuat anjing itu merebut bola yang dimainkan oleh Josh sambil sesekali bola diberikan ke anjing itu untuk disundul kembali kepada Josh. Mereka terlihat menikmati permainan. Setelah itu, Josh membawa anjing itu ke rumah dan memberi nama Buddy. Josh langsung memandikannya. Karena Buddy yang bertubuh besar melebihi Josh, jelas cukup sulit untuk memandikannya.
Josh memancing dengan bola basket dan melemparkannya ke bak mandi agar Buddy masuk ke dalamnya. Buddy pun langsung memasuki bak mandi dan bermain lagi dalam bak mandi sambil Josh membersihkan tubuh Buddy agar terlihat terawat lagi. Tidak lupa, Buddy disemprot wewangian. Beberapa saat kemudian, ibu Josh datang dan Josh meninggalkan Buddy sendiri dengan bola basketnya setelah dimandikan. Josh pergi merayu ibunya agar disetujui untuk mempunyai binatang peliharaan. Namun di saat yang sama, Buddy berbuat ulah karena bola yang dimainkan Buddy memantul ke sana kemari yang membuat seisi ruangan berantakan, juga membuat ruangan dipenuhi dengan cat. Alhasil, Buddy yang sudah kinclong pun kembali kotor dan lebih kotor dari sebelumnya. Josh meminta izin ke ibunya agar bisa memelihara Buddy. Ibunya tidak mengizinkannya, tapi Josh bersikeras dan membuat kandang sementara dari kardus bekas di luar rumah. Josh dan ibunya akhirnya membuat kesepakatan. Jika dalam 2 minggu belum ada yang mengambil Buddy, maka Buddy akan diserahkan ke penampungan anjing. Buddy memang anjing yang pintar. Dia bisa mengendap-endap masuk rumah dan tidur di bawah tempat tidur Josh tanpa diketahui oleh Josh. Josh dan Buddy kembali ke lapangan pinggir danau untuk membuat garis lapangan dan bermain basket di sana, karena Josh belum diizinkan bermain basket di sekolah oleh pelatihnya. Setiap pagi, Buddy selalu mengambil dan mengubur koran yang datang ke rumah Josh. Sebelum ibu Josh mengambil korannya, karena Buddy trauma dengan koran, pemilik yang dulu yaitu si Badut selalu mengintimidasi Buddy menggunakan koran. Adegan berpindah ke ruang mesin cuci saat Josh akan mencuci pakaian tim basketnya. Intinya, Josh anggota baru, dan menurut pelatih, Josh belum siap, maka dia belum diberi kesempatan bermain. Di ruang mesin cuci, Josh bertemu dengan seorang pria yang sudah berumur. Saat tadi Josh melihat ada seragam basket tim hebat pada zaman dulu, saat sesampainya di rumah, Josh mencari kartu para pemain hebat pada zamannya, bernama Arthur, dan menemukan seseorang yang mirip dengan pria tadi. Josh mendatangi pria itu dan meminta kartunya ditandatangani. Namun pria itu menolaknya dengan mengatakan bahwa itu bukan dia. Namun saat Josh melihat pria itu bermain, dia sangat takjub melihat permainannya. Pagi harinya saat Josh bangun, ibunya memberi kejutan Natal dengan menghias Buddy, yang mana hadiah Natal dari ibunya adalah diperbolehkannya Josh memelihara Buddy. Setelah Josh duduk di lapangan dekat rumah tua, sambil bersedih karena mengingat ayahnya, Buddy mengajak Josh bermain. Namun Josh menolaknya dengan membiarkan Buddy bermain sendiri. Namun Josh terkejut saat melihat Buddy memasukkan bolanya ke dalam keranjang. Josh keheranan dan membiarkan agar Buddy melakukannya lagi. Karena kehebatan Buddy itu, Josh yang biasanya hanya bermain rebut bola, sekarang bermain dengan membiarkan Buddy memasukkan bola ke dalam keranjang. Josh akhirnya mengikuti seleksi tim basket untuk mengikuti kejuaraan. Pelatih mengakui permainan Josh itu bagus, dan Josh pun masuk ke dalam tim Timberwolves. Namun ada satu orang pemain bernama Larry yang tidak suka dengan Josh. Larry adalah orang yang sangat ambisius dan selalu bermain sendiri di dalam tim. Dia selalu marah-marah saat pertandingan. Di saat yang sama, Buddy mengendap-endap memasuki gedung pertandingan. Buddy yang melihat Josh memainkan bola langsung berlari untuk merebut bolanya. Pertandingan pun sedikit terganggu karena Buddy terus saja mengejar bola. Namun penonton malah menyukainya. Saat Josh akan menghentikan Buddy menyundul bola tepat ke dalam keranjang yang membuat penonton bersorak. Bahkan wasit masih belum mempercayainya. Buddy akhirnya dibawa keluar lapangan oleh ibunya Josh. Ibunya dan penonton di sana terkejut karena Buddy bisa bermain basket. Adegan berpindah ke pelatih yang sedang memarahi anggota timnya karena bermain tidak bagus saat pertandingan. Karena kejadian itu, pelatih itu pun diberhentikan dan Josh merekomendasikan seseorang untuk menggantikannya, yaitu Pak Arthur. Namun, Larry tidak suka dengan cara Pak Arthur melatih karena dia selalu saja mengharuskan Larry bermain secara tim, saling mengoper jika diperlukan, bukan bermain secara individu. Saat pertandingan, Larry digantikan oleh Pak Arthur karena dia memaksakan untuk bermain sendiri. Padahal rekan setimnya kosong dan siap untuk dioper. Ya, itulah Larry, merasa dirinya paling jago dan ayahnya pun sama saja, tidak terima saat anaknya digantikan. Akhirnya Larry dan ayahnya pulang karena tidak terima. Josh yang menggantikannya membuat kesalahan saat detik terakhir. Dia tidak percaya diri saat menembak bola.
Scene berganti ke rumah badut itu. Dia tidak sengaja melihat siaran televisi yang menyiarkan Buddy sedang mengisi pertunjukan sebelum pertandingan dengan memasukkan bola. Di saat yang sama, Ibu Josh yang sedang berkebun menemukan galian yang isinya koran yang selalu dikubur oleh Buddy, yang membuat Ibu Josh selalu kehilangan korannya pada saat pengantar koran mengantarkannya ke rumah. Saat Ibu Josh sedang mengambil koran-koran yang dikubur, datanglah Pak Norm, yang mana dia adalah pemilik dari Buddy. Dia menanyakan keberadaan Buddy dengan menunjukkan foto dan surat-surat sah bahwa dia pemilik dari Buddy. Di saat yang sama, Josh dan Buddy pulang. Kemudian Pak Norm membawa Buddy. Josh menangis dan kecewa karena saat ini Josh sedang menikmati kebersamaannya bersama Buddy. Dan setelah tidak adanya Buddy, Ibu Josh pun menerima korannya karena tidak ada lagi yang membawa dan menguburnya. Karena Josh tahu Buddy tidak menyukai pemiliknya, Josh pun mendatangi kediaman Pak Norm dan berusaha mengambil kembali Buddy. Kejar-kejaran pun terjadi. Namun akhirnya Pak Norm yang mobilnya sudah tidak layak dipakai dan tidak dapat dikendalikan tercebur ke danau saat mengejar mereka. Josh pun membawa Buddy ke seberang danau untuk dilepaskan, karena Josh tahu jika Buddy kembali kepada pemiliknya, Buddy akan tersiksa. Josh memberikan Buddy makanan seperti biasanya, dan kemudian Josh lari meninggalkan Buddy, dan menaiki perahu agar Buddy tidak bisa mengejarnya. Buddy mencoba mengejarnya dengan berenang, namun karena luasnya danau membuat Buddy tidak bisa mengejar. Adegan berpindah ke saat akan pertandingan. Larry ternyata pindah ke tim lawan. Karena ayahnya tidak terima saat Larry dikeluarkan, saat itu akhirnya Larry pindah sekolah. Pertandingan lumayan seru, namun tim Josh sedikit tertinggal dan berada di bawah tekanan juga kelelahan. Larry dan timnya lebih hebat sepertinya. Pertandingan sangat sengit dan ketertinggalan semakin jauh. Dan lagi salah satu pemain di tim Josh keluar karena sudah mendapatkan 5 pelanggaran. Akhirnya Pak Arthur meminta time out untuk memberi waktu istirahat dan menyemangati timnya. Mereka semakin kesulitan karena tidak hanya kelelahan, namun mereka hanya bermain dengan 4 pemain. Saat mereka sudah putus asa, terdengar suara anjing dari luar pintu lapangan. Dan ternyata itu adalah Buddy. Buddy datang menyusul Josh ke lapangan pertandingan. Seperti biasa, kedatangan Buddy dibanjiri tepuk tangan oleh seluruh penonton. Karena melihat Buddy, Pak Arthur pun mempunyai ide untuk mengubah keadaan timnya. Buddy dimasukkan ke dalam tim untuk bertanding, bukan sebagai penghibur acara, namun pertandingan sesungguhnya sebagai anggota tim. Pak Arthur meminta kepada wasit untuk memperbolehkan Buddy bermain. Karena tidak adanya peraturan yang melarang anjing untuk ikut bermain, akhirnya Buddy diizinkan untuk masuk sebagai anggota tim. Tim lawan jelas menyepelekan karena berpikir anjing tidak bisa bermain basket. Pertandingan kembali dilanjutkan dengan masuknya Buddy. Buddy akan menunjukkan kebolehannya. Tepat saat peluit berbunyi, Buddy langsung bisa merebut bola dan perlahan mengejar ketertinggalan skor. Tim Josh kemudian bersemangat, dan seperti mempunyai semangat yang baru, Buddy terus mencetak angka. Karena masuknya Buddy, ritme permainan tim lawan menjadi kacau karena kelincahan Buddy. Bahkan Buddy pun bisa memasukkan bola bebas saat terjadi pelanggaran. Saat Larry sedang membawa bola, Buddy menyundul tepat di kemaluannya untuk merebut bola. Tinggal beberapa detik lagi saat kawan-kawannya dijaga tim lawan, akhirnya tanpa ragu-ragu, Josh melemparkan bola dan ternyata bolanya masuk ke dalam keranjang, yang menjadikan kemenangan untuk timnya. Pertandingan pun selesai dengan dimenangkan oleh tim Josh. Larry mendatangi Josh dengan mengakui kekalahannya. Saat sedang bergembira dan merayakan kemenangannya, ada gangguan yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Pak Norm, si pemilik Buddy itu datang ke pertandingan untuk mengambil kembali Buddy. Namun, Josh dan ibunya tidak mengizinkannya karena mereka tahu Buddy tidak menyukai pemiliknya. Karena surat kepemilikan sah itu basah dan rusak, akhirnya Pak Norm membawa masalah ini ke pengadilan. Saat di pengadilan, hakim belum bisa memutuskan karena surat kepemilikan itu tidak bisa dibaca. Dan Pak Norm mengarang cerita kalau saat kehilangan Buddy dia sangat bersedih. Padahal dia hanya memanfaatkan Buddy sebagai penghibur dalam profesinya sebagai badut. Ibu Josh pun bersaksi dengan menceritakan kalau saat pertama kali pindah ke kota itu, Josh sangat tidak bahagia. Lalu dia menemukan Buddy. Buddy selalu membuatnya bahagia. Hakim lalu mengatakan bahwa anjing itu hanya pemain sirkus. Namun, semua orang yang datang ke pengadilan tidak menganggap Buddy sebagai pemain sirkus. Mereka datang untuk Buddy yang sebagai bagian dari kota ini, bagian dari tim, dan bagian dari keluarganya.
Namun saat persidangan buntu, datanglah Pak Arthur menawarkan solusi. Karena hakim mengetahui Pak Arthur adalah pemain basket legendaris, maka Pak Arthur pun diperbolehkan berbicara. Solusi dari Pak Arthur adalah Buddy anjing yang sudah dewasa. Jadi biarkan dia sendiri yang memilih akan ikut kepada siapa. Hakim pun menyetujuinya. Buddy diletakkan di tengah antara Josh dan Pak Norm. Mereka saling memanggil Buddy. Buddy terlihat bingung karena banyaknya orang yang memanggil. Namun kesalahan dibuat oleh Pak Norm. Pak Norm mengambil koran yang biasa dijadikan alat untuk membuat Buddy menurut. Namun dia salah. Buddy bukannya menurut, Buddy malah marah. Buddy mengambil paksa koran itu dan merobeknya. Kemudian berlari ke arah Josh. Karena itu pengadilan memutuskan bahwa kepemilikan Buddy jatuh kepada Josh. Dan film pun selesai. Sedikit fakta dalam film Air Bud ini yaitu film ini diangkat dari kisah nyata. Dan 1 tahun setelah dirilisnya film ini, Buddy si anjing pintar ternyata mati karena penyakit kanker pada usia 10 tahun. Menyedihkan memang. Buddy juga ternyata tidak hanya pintar bermain basket, dia juga ternyata pintar dalam olahraga lain. Tetapi memang permainan basketlah yang paling pintar Buddy lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini.